luar biasa kalau Bapak Ibu dari Bapak ini rawuh ke sini karena memang sekolah SDN Purwotengah adalah ditetapkan oleh Ibu Wali Kota pada tahun 2019 sebagai Sekolah Cagar Budaya Soekarno dan dibangun patung ini. Pada saat saya dilantik ke sini sebagai kepala sekolah atau Kamabidus di SDN Purwotengah tahun 2020, titip ya Bu untuk sekolah ini. Dan di saat itu dari UNER juga mengatakan, coba Bu dicari apa benar Soekarno itu katanya sekolah di SDN Purwotengah. Kami jalan untuk mencari penelitian itu ke beberapa daerah yang pernah disinggahi Soekarno, juga mencari buku-buku literasi Soekarno. Alhamdulillah dari dalam pojok Kediri itu adalah cucu dari Raden Mas Sahid, teman Soekarno waktu kecil di Mojokerto, mengatakan betul memang Soekarno ada di Mojokerto. Lalu pada buku Condro Dimuto karangan Dian Sastro itu mengatakan bahwa SDN Purwotengah juga ada di buku tersebut bahwa pernah sekolah Soekarno yaitu pada saat kelas 2. Jadi Soekarno di SDN di Kota Mojokerto mulai tahun 1907 sampai 1912. Di antara di SDN Purwotengah itu mulai sekolahnya kelas 2 waktu itu. Nah di kelas 2 itu karena bapaknya Raden Mas Sukemi Sosrodiarjo pada waktu itu mau ditempatkan dari Jombang mau ditempatkan di Mojokerto, ternyata SK-nya ada di Sidoarjo. Setelah dari Sidoarjo ke Mojokerto, saya mendapatkan SK atau bisulitnya Bapak Sukemi dari dalam pojok. Jadi nanti ada di ruangan itu bahwa bukti bahwa Raden Sukemi itu pernah menjadi kepala sekolah di SDN Purwotengah yang dulunya bernama EIS, S Inland dan School atau Sekolah Ongkoloro. Sekolah ini ada 5 tingkat yang digunakan untuk orang pribumi. Sedangkan kalau ELS itu di SMP 2 nanti itu sama, sekolah dasar plus sekolah menengah yang diuntukkan adalah untuk bangsawan dan kolonial Belanda. Kalau Soekarno itu bersekolah di Ongkoloro, maka Soekarno tidak bisa bersekolah lebih tinggi. Akhirnya Soekarno pada saat naik ke kelas 4 sama bapaknya dipindahkan ke ELS. Nah, di sana Soekarno sekolah di ELS tidak mudah karena bahasa Belandanya kurang, maka Soekarno harus turun, bukan tidak naik ya Bapak. Jadi diturunkan 1 tingkat. Ya. Di ELS itu ada 7 tingkat. 7 tingkat. Jadi sekolahnya itu sekolah dasar sama SMP tapi 7 tingkat. Kalau sini 5 tingkat. Nah, di sanalah Soekarno setelah dari ELS maka setelah lulus maka sekolah ke HBS Surabaya. Setelah HBS di sana Soekarno berburu atau menginap dengan Pak Cokro Aminoto. Disitulah bertemu dengan Termana Kartosoewirjo dan lain-lainnya. Jadi bertemunya Soekarno ada di Jalan Penilih itu. Setelah itu ke mana ITB. Kami dari SDN Purwotengah setelah mendapatkan tugas dari Bu Wali, kita beri usaha kita agar bagaimana kita mempunyai budaya Soekarno ini agar secara khusus dikenal oleh warga masyarakat Mojokerto pada umumnya pada masyarakat Indonesia. Jadi kami berusaha membuat buku yang bernama Soekarno Tapak Tilas Sang Putra Fajar di Kota Mojokerto. Di sini menceritakan dari awal Soekarno Bu Wali Kota untuk membangun SDN Purwotengah. Ini menjadi sekolah. Assalamualaikum Ibu. Ya,
mohon izin waktunya sebentar untuk wawancara sama Ibu berkenaan dengan ini SD-nya Bung Karno ya. Ya mungkin bisa diceritakan sedikit pada kami bagaimana ini dulu sejarahnya Bung Karno sekolah di sini begitu ya. Karena di sini adalah SD Soekarno, di mana ayahnya Raden Sukemi adalah menjadi kepala sekolah di SDN, dulunya bernama Ongkoloro. Oh, dulu kepala sekolah di sini ya. SD London School. Nah, sekarang ini menjadi SDN Purwokerto. Jadi Soekarno pernah bersekolah di sini itu sekitar tahun 1907 di SDN Purwokerto, lalu dilanjutkan ke ELS. Iya. Asal muasal ini diketahui bahwa beliau sekolah di sini itu gimana, Bu? Asal mulanya bahwa ini adalah Soekarno itu berdasarkan dari riset-riset kami bahwa Soekarno pernah berada di kota Mojokerto, maka dia Ibu Wali Kota yang menggali sejarah budaya Soekarno. Iya, luar biasa sekali. Peninggalan beliau di sini yang menunjukkan bahwa beliau pernah sekolah di sini itu peninggalannya apa saja, Bu? Peninggalan untuk Soekarno sendiri itu adalah diantaranya yang kami itu adalah berupa bisluit atau berupa papan itu. Papan yang tadi itu ya, itu di dalam tembok awalnya atau gimana? Di dalam tembok, itu kita temukan di dalam tembok. Di dalam lalu tembok. Kita gempur, kita keluarkan ya. Itu tertutup dengan papan-papan yang papan-papan yang baru gitu ya. Ada 3 waktu itu. Jadi papan yang sorong, terus papan template, lalu ternyata tembok itu saya itu kok ada papannya. Selain papan ada Bu peninggalan yang lain? Peninggalan yang lain mungkin jejaknya Soekarno itu untuk semangatnya Soekarno. Luar biasa. Saya doakan semoga sekolahnya Bung Karno ini semakin maju nantinya, tetapi tetap tidak meninggalkan sejarahnya ya Bu ya. Ya, semangatnya yang luar biasa dari beliau. Ya, tertular pada anak didik kita. Ya, tertular pada anak didik kita untuk masa depan bangsa ini. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Ini adalah masa kecilnya beliau. Jadi ini gambaran masa kecilnya beliau ketika beliau ada bersekolah di sini. Nah, luar biasa. Kita seperti melihat dan merasakan bagaimana Bung Karno masa kecilnya belajar di sini. Dan ini gambaran sosok beliau ketika masih kecil. Dan akhirnya gambaran dari sosok beliau masih kecil itu menjadi sebuah patung besar di depan SD-nya yang menjadi tonggak bahwa beliau pernah belajar di SD ini. Nah, inilah sosok yang sangat luar biasa yang menginspirasi semua warga Indonesia, Bung Karno. Oke? Iya. Cek, 1, cek. Ya, terima kasih kakak sekalian. Selamat datang, selamat jalan. Oh, ada sih? Ya. Ayo selamat jalan kakak. Saya masih ada di SDN-nya Bung Karno saat masih kecil. Kita lihat bagaimana sosok yang masih
Puspita Sari Wali Kota Mojokerto. Papan tulis yang merupakan peninggalan sekolah yang dipakai belajar oleh Bung Karno, di mana papan ini awalnya tertanam di tembok dan ini sudah dikeluarkan dan menjadi peninggalan sejarah beliau saat